wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya mengucapkan selamat siang dan tentunya selamat datang di opening ceremony pameran Maestro Film Indonesia 2026 Asrul Sani, berkelana ke masa lampau, terdampar di masa kini. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih siang hari ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih selalu untuk para tamu undangan yang telah hadir, keluarga besar Asrul Sani, para seniman, budayawan, insan perfilman, rekan-rekan media, dan tentunya seluruh pihak yang telah mendukung acara kita pada siang hari ini. Dan tentunya senang sekali saya Ovi Wardana yang menjadi bagian dari pameran Maestro Film 2026. Di mana untuk pameran ini mengangkat sosok Asrul Sani, Bapak Ibu, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan film dan juga kebudayaan di Indonesia. Tentunya melalui pameran ini, Bapak Ibu semua dan nantinya peserta yang datang akan diajak untuk kembali melihat bagaimana perjalanan kreatif dari Asrul Sani, lalu juga menelusuri berbagai jejak pemikiran, karya, dan juga kontribusinya dalam perkembangan kebudayaan di Indonesia. Dan pameran sendiri akan berlangsung mulai dari hari ini hingga 30 Agustus 2026. Tidak hanya menyaksikan dan juga melihat bukti-bukti karya dari Asrul Sani, Bapak Ibu semua akan diajak untuk mengikuti program lainnya mulai dari pemutaran film-film hingga sesi diskusi. Dan sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada siang hari ini, saya akan mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta. Mari kita beri tepuk tangan yang hangat. Ini dia Ibu Dewi Kumaya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya Maupun Budaya, Ibu Mutiara Sani dan keluarga besar Asrul Sani, para seniman dan budayawan, pengelola Taman Ismail Marzuki, para mitra dan sahabat DKJ, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Atas nama Dewan Kesenian Jakarta, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dukungan dari seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pembukaan pameran Asrul Sani, berkelana ke masa lampau, terdampar ke masa kini. Bagi Dewan Kesenian Jakarta, ada alasan yang membuat pameran Asrul Sani sangat terasa khusus. Asrul Sani bukan hanya seorang maestro yang diapresiasi, namun ia pernah menjadi bagian dari rumah yang bernama Dewan Kesenian Jakarta. Asrul merupakan salah seorang tokoh yang terlibat dalam perjalanan awal DKJ dan kemudian pernah dipercaya menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Ia juga merupakan salah satu anggota pertama Akademi Jakarta, dan perjalanan berikutnya ia pernah memimpin Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) atau kini kita kenal sebagai Institut Kesenian Jakarta. Asrul pernah berada di ruang-ruang tempat arah masa depan kesenian kota Jakarta ini dibicarakan. Hari ini jejaknya kembali dihadirkan di ruang yang menjadi bagian dari sejarah tersebut. Pameran ini terasa sangat pentingnya. Hadirin sekalian, pameran semacam ini juga bukan program yang pertama kali kami selenggarakan. Sejak tahun 2023, Komite Film Dewan Kesenian Jakarta secara rutin menggelar pameran Maestro Film Indonesia untuk menghadirkan kembali sosok-sosok penting yang telah membentuk perjalanan perfilman Indonesia. Sebelumnya program ini telah menghadirkan jejak Delsis Samsuman dan Putu Wijaya. Masing-masing memiliki kisah perjalanan dan kekaryaan yang berbeda, tetapi sangat penting jejaknya untuk dihadirkan kepada publik hari ini. Tahun ini kami memilih Asrul Sani. Pilihan ini bukan hanya karena panjangnya daftar karya yang dikeluarkan, tetapi karena luasnya cara ia bekerja. Asrul bergerak antara sastra, teater, film, pendidikan, penerjemahan, dan kerja kelembagaan. Ia menulis, menerjemahkan,
mendidik, menyutradarai, sekaligus ikut membangun institusi budaya. Pameran ini pada dasarnya tidak kami maksudkan sebagai biografi visual semata, tetapi kami ingin memperlihatkan legasi seorang seniman, bagaimana gagasannya lahir, bagaimana karyanya berkembang, dan bagaimana seorang seniman terhubung dengan zaman serta lingkungan kebudayaan di sekitarnya. Karena itu pula pameran ini tidak berhenti pada pameran arsip saja. Kami juga merancang program pemutaran film, diskusi, sebab kami ingin karya Asrul kembali ditonton, dibicarakan, dibaca, dan diperdengarkan. Kami berharap rangkaian ini dapat mempertemukan berbagai generasi, baik mereka yang pernah mengalami karya Asrul secara langsung, mereka yang mengenalnya melalui sejarah dan arsip, atau generasi hari ini yang mungkin baru pertama kali berkenalan dengan karya dan pemikiran. Hadirin yang berbahagia, bagi kami di Dewan Kesenian Jakarta ini merupakan kesempatan untuk melihat kembali hubungan antara seorang maestro dengan lembaga yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Asrul pernah menjadi bagian dari sejarah DKJ. Hari ini DKJ menghadirkan berbagai dari jejak sejarah itu untuk dibaca oleh generasi sekarang. Semoga pameran ini menjadi penghormatan yang layak bagi seorang Asrul, sekaligus membuka kesempatan bagi kita untuk melihat kembali karya dan pemikirannya dari perspektif hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang ada di sini, keluarga besar Bapak Asrul Sani, UPPKJ Taman Ismail Marzuki, Jakpro, para seniman dan budayawan, kurator, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pameran. Akhir kata, selamat menikmati pameran Asrul Sani berkelana ke masa lampau terdapat di masa kini. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi Umaya. Seperti yang disampaikan beliau, jika Asrul Sani sendiri meninggalkan legacy untuk generasi selanjutnya, memiliki kisah entah dari generasi sekarang atau generasi sebelum-sebelumnya. Namun Asrul Sani pasti memiliki kisah juga yang diabadikan oleh memori-memori keluarganya. Maka dari itu selanjutnya mari kita dengarkan pengantar dari keluarga besar Asrul Sani yang akan disampaikan Ibu Mutiara Sani. Kami persilakan. Yang mudah-mudahan bisa dibaca, udah dibesarkan turun pohon. Usia 81 masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan, tokoh seni, budaya, akademisi, sahabat-sahabat, serta generasi muda yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena atas rahmat-Nya lah kita bisa berada di sini bersama-sama. Ini adalah sebuah momentum yang sangat penting bagi kita untuk mengenang almarhum, merefleksikan, merayakan jejak panjang seorang tokoh besar kebudayaan Indonesia, sekaligus merayakan karya-karya beliau yang memiliki dampak panjang bagi perjalanan kebudayaan Indonesia pada umumnya dan film pada khususnya. Bagi saya pribadi, Asrul Sani adalah sosok yang teramat berarti. Beliau adalah suami, sahabat, sekaligus guru kehidupan saya. Namun saya menyadari sepenuhnya bahwa beliau bukanlah milik saya semata. Bukan sekadar sebagai istri almarhum, mewakili keluarga besar kami, tapi
sebagai bagian dari komunitas yang percaya bahwa karya dan pemikiran beliau harus terus dirawat, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Semasa hidupnya, Asrul Sani merupakan figur penting dalam sejarah sastra, teater, dan perfilman Indonesia. Beliau selalu menunjukkan bahwa seni itu bukan hanya sekedar sarana ekspresi, melainkan sebuah tanggung jawab moral. Melalui puisi, cerpen, drama, hingga film-filmnya, beliau selalu menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan menghadirkan refleksi kehidupan yang sangat mendalam. Pemikiran beliau benar-benar melampaui zamannya dan terbukti tetap relevan hingga hari ini, bahkan untuk masa depan. Karena itulah, pameran ini jangan sampai hanya berhenti sebagai peringatan atau penghormatan atau sekadar ajang mengenang belakang. Momentum ini adalah ajakan bagi kita semua untuk kembali membaca, memahami, dan menghidupkan semangat yang selalu beliau junjung tinggi. Semangat berpikir kritis, keberanian dalam berkarya, serta komitmen yang teguh pada kemanusiaan dan kebangsaan. Melalui pameran ini, saya sangat berharap generasi masa kini tidak hanya mengenal nama Asrul Sani sebagai tokoh sejarah, tetapi juga mampu menyelami gagasan-gagasannya. Sebab di dalam karya-karya itulah tersimpan cermin kehidupan tentang cinta, perjuangan, kejujuran, dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebagai pimpinan pelaku Sanggar Pelaton, saya juga menyadari bahwa tugas merawat warisan beliau adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukanlah pekerjaan yang bisa selesai lewat 1 atau 2 kegiatan saja. Ini adalah proses yang sangat panjang dan membutuhkan keterlibatan dari seniman, akademisi, institusi, dan pastinya masyarakat luas. Tentu saja seluruh rangkaian kegiatan ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan banyak pihak. Dari hati yang paling dalam, saya dan keluarga besar Asrul Sani ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan Bapak Paksi Hamadadil Putra, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu Waude Herlina SI MF, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Bapak Jimli Hasidiki, Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta Ibu Dewi Umayah, Rektor Institut Kesenian Jakarta atau yang mewakili, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau yang mewakili, General Manager Jakarta Film Commission Bapak Muhammad Raihan Islami, Bapak Ibu jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para seniman, budayawan, dan pelaku ekonomi kreatif, mitra, kolaborator, dan seluruh panitia kegiatan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Akhir kata, semoga kegiatan ini bisa menjadi jembatan, ruang apresiasi, refleksi, sekaligus sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya. Semoga semangat dan nilai-nilai yang diwariskan Asrul Sani akan terus hidup dan senantiasa memberi makna bagi perjalanan bangsa Indonesia. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan kutipan dari salah satu naskah beliau
yang sangat personal bagi saya. Dengan ini, lengkaplah perjalanan saya. Kini saya kembali ke permulaan. Tatkala saya dilahirkan sendiri, dan kini bertanggung jawab juga sendiri. Saudara sudah sampai ke batas perjalanan saudara. Pamitlah pada dunia. Segala kegagalan dan keberhasilan saudara sebentar lagi tidak lagi jadi urusan saudara, tapi urusan manusia yang saudara tinggalkan. Perjuangan saudara sebentar lagi akan jadi sejarah, dan manusia akan menilai saudara menurut kehendak, menurut tinggi rendah budi manusia itu sendiri. Ikhlaskanlah segalanya. Yang bisa saudara bawa hanya amal ibadah saudara. Ajukanlah perkara saudara pada hakim tertinggi yang maha mengetahui. Sebutlah namanya. Hanya dia yang bisa menjawab semua pertanyaan dan memberikan keadilan dari semua keadilan. Pintu tobat masih terbuka. Tuhan telah berkata, "Pintalah padaku, dan aku akan memberikan." Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutiara Sani. Sambutan dan juga pengantar dari keluarga tentunya mengingatkan kita kembali jika kegiatan selama 10 hari ke depan bukan hanya medium untuk kita mengenang, merefleksikan maupun merayakan, tapi juga menjadi ajakan agar terus menghidupkan kembali semangat dari Asrul Sani. Saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Mutiara Sani, dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang kali ini disampaikan atau diwakili oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan Bapak Faksi Hanadi Putra. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam. Mengingetin menyaksikan sebuah karya. Cakep. Senja Jakarta tampak bercahaya. Cakep. Asrul Sani bukan hanya sekedar nama, semangatnya hidup inspirasi singa semuda. Pertama, mohon izin saya ingin menyampaikan DKI Jakarta. Ini yang kami harapkan bersama besar Pak Ketua Komisi Percepatan dan Promosi Polri, Bapak Ketua Akademi Jakarta yang mewakili, Ketua Dewan Harian Sinida, Rektor IKJ atau yang mewakili, serta seluruh seniman, nasi muda, dan juga para hadirin yang lain. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan semesta alam. Semoga dan hidayah kita semua dapat bersyukur sore ini atas kegiatan Asrul Film Asrul Sani berkelana ke masa lampau pada 4 masa. Saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Dewan Kehormatan Jakarta, kepada Yayasan Sangat dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan. Film adalah sebuah film memiliki kekuatan untuk memberikan waktu, tapi sekaligus membuat sebuah zaman. Karena itu film bukan hanya sekedar gambar yang bergerak, film adalah ingatan yang bergerak. Melalui pameran ini kita bukan hanya sekedar mengenang hal-hal masa ini, tapi juga membuka kembali salah satu bagian penting dalam perjalanan panjangnya sebuah perjalanan film Indonesia dan kebudayaan.
Suwani menjadi sebuah karya dan juga sebuah ekosistem. Suwani menjadi sebuah sosok yang melampaui suatu bidang. Baginya, jejaknya sangat kuat. Bahkan di Indonesia. Dia pun telah menjadi bagian dari Dewan Senjata, memimpin lembaga senjata, dan juga masih menjadi institusi Muslim. Ia ikut membangun kemampuan karya dan bagaimana film-film. Jakarta kini bergerak menuju momentum besar 5 abad perjalanan panjang sejarah. Jadi kota lokal bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi, gedung-gedung yang besar, transportasi modern, teknologi ataupun ekonomi yang besar. Namun Jakarta akan juga menjadi kota global yang harus tetap memiliki ingatan, identitas, dan sebuah cerita di mana Jakarta itu terus berkembang. Menjelang 5 abad Jakarta, kita ingin masa lalu tidak hanya disimpan sebagai sebuah sejarah, tapi menjadi sebuah energi untuk menciptakan masa depan. Oleh karena itu, penghormatan terbaik kepada seorang maestro bukan hanya sekedar karya-karya. Penghormatan terbaik bagi maestro adalah melahirkan keberanian baru sebuah karya. Pada para sineas dan generasi muda, janganlah takut mengangkat cerita yang sederhana dan cerita yang dekat dengan hidup. Cerita tentang kampung, cerita tentang keluarga, cerita tentang masyarakat Betawi ataupun para pendatang lain, ataupun jutaan manusia yang menggantungkan hidup di Jakarta sebagai tempat. Karena seringkali cerita yang paling lokal justru mampu berbicara paling jauh. Teknologi boleh berubah, platform boleh berubah, tapi perfilman tetap membutuhkan satu hal, yaitu insan manusia yang memiliki suatu untuk bercerita. Jika hampir 5 abad perjalanan Jakarta, kita bayangkan sebagai sebuah film yang panjang. Maestro-maestro perfilman seperti almarhum Bapak Asrul telah menulis banyak adegan-adegan penting dalam seluruh perjalanan film ke kota Jakarta. Tapi film ini belum selesai, kameranya masih terus menyala. Ini giliran generasi muda, giliran kita untuk menulis adegan-adegan berikutnya kota Jakarta. Semoga pameran Maestro Film Asrul tidak hanya membawa kita berkelana ke masa lalu, tetapi juga menyalakan semangat untuk menciptakan masa depan buat Indonesia. Mari menuju 5 abad Jakarta sebagai kota global yang berbudaya tanpa kehilangan ingatan, modern tanpa kehilangan jiwa, dan global tanpa kehilangan cerita. Akhirnya, pelaksanaan kegiatan Asrul Maestro Film untuk saya nyatakan Baik. Baiklah, untuk tetap berada di depan, saya mengundang untuk berfoto bersama tentunya dalam rangkaian pembukaan kita siang hari ini. Saya mengundang Ibu Mutiara Sani, Ibu Dewi Umaya, dan Bapak S. Metron Masdisa. Kita akan berfoto. Sekali lagi teman-teman media boleh mengabadikan gambar untuk siang hari ini. Saya juga mengundang Ugeng untuk bergabung. Saya mengundang kurator untuk bergabung, juga berfoto. Ditahan sebentar teman-teman media. Sudah semuanya boleh maju satu langkah Bapak Ibu. Ya, biar agak di tengah. Oke, sudah. Boleh, kita mulai dari tengah dulu ya Bapak Ibu. Kita lihat teman-teman media yang di tengah. Oke, official di tengah. Ditahan 3, 2, 1. Baik, selanjutnya boleh agak mendongak yang di atas sedikit. Iya, ditahan Bapak Ibu, mendongak sedikit. 3,
2, 1, dan boleh pandangannya ke sisi sebelah kanan. Di sini ada teman-teman media juga. Tahan, 3, 2, 1, dan yang terakhir ke sisi kiri. Iya, di sebelah sana dan juga baik. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali ke tempat terlebih dahulu sebelum kita nanti meninjau pameran siang hari ini. Sekali lagi kami persilakan untuk Bapak Ibu kembali ke tempat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan menyaksikan pertunjukan. Baik. Oke, silakan Bapak. Kita foto dulu, kita habiskan agenda foto bersama dulu. Silakan. Boleh maju Bapak, jangan terlalu belakang biar tidak berbayang. Bapak Ibu boleh maju 1 langkah. Oke, semuanya maju 1 langkah. Oke. Ya, boleh. Kita foto ini dulu ya Bapak Ibu ya. Ditahan. Ditahan silakan. Oke, 3, 2, 1. Oke, udah dapat semuanya. Sekarang bersama teman-teman media dan tamu undangan lainnya, untuk fotografer official boleh mengambil dari depan. Ya, silahkan. Apa kau sungguh-sungguh dengan niatmu mau main film? Aku ingin kau puji aku sekali-sekali. Aku seorang wanita. Pak Asrul Sani itu dikenal oleh banyak orang film karena memang dia sangat berdedikasi di dalam film. Kenapa kau menyintai gadis seperti Sudiati? Hah? Kau memang benar-benar anak makmu. Oh hilang aku! Agak bodoh. Seluruh senario Pak Asrul Sani terlalu menarik ya. Baik temanya maupun gaya penulisan mudah dianalisis ya. Dan terangsang beliau itu mengembangkan karakter-karakter yang ada di dalam. Jadi beliau itu selalu di dalam karyanya itu ada pesan yang terkandung di dalamnya kan. Kalau di dalam tulisan, ya esai misalnya, ya itu memang jelas itu tajam gitu kan. Siapa lagi yang makan? Kalau kau pergi, mereka akan jadi kapal-kapal angkutan. Grup terbaik 1 wilayah Jakarta Pusat, Festival Teater Jakarta. Dan mari kita simak bagaimana sebuah naskah dihidupkan melalui suara, dialog, dan penjiwaan para penampil. Saya minta tepuk tangannya, kita sambut. Inilah pertunjukan dramatik reading. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau uang Aceh 25 juta. Wah, banyak sekali. Tidak seberapa itu. Mari saya bantu. Nona. Terima kasih. Ceknya ketinggalan di rumah. Oh, Bagaimana kemampuan?
Masih. Sudah mulai layu. Barangkali sudah mesti diganti. Tapi masih harum kan? Harum. Harum sekali. Memang mawar itu luar biasa. Saya sudah selidiki. Kata yang menjualnya waktu dulu ditanam dibacakan saja. Ada lagunya. Lagu apa? Setangkai bunga mawar. Itu lagu kesukaanku. Itu saya. Kita sama. Maaf, mungkin saya mengganggu. Kan saudara kenal? Tidak sama sekali. Biasanya kalau saya lagi di kantin, saya selalu minta diputarkan lagu itu. Kantin kami juga bagus. Di sana makanannya lengkap. Ada lumpia, kemudian ada cendol, gado-gado juga ada. Aku penggemar gado-gado. Enak loh ngobrol-ngobrol di kantin. Maaf Rona, saya harus buru-buru. Ya, inilah semua kawan. Selamat siang. Selamat siang. Nanti saya akan kirimkan lebih. Saya kembali tapi tidak membaca ya. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan, selanjutnya kita akan bersama-sama menuju ke lantai 2 di mana kita akan meninjau pameran. Jadi nanti pameran sendiri akan dipandu juga langsung oleh kurator kita, ada Bapak S. Metron Mas Dison dan juga Ugeng Temutijo. Sekali lagi boleh untuk para tamu undangan kita arahkan mulai dari VIP terlebih dulu dari sisi depan. Kita akan arahkan bersama-sama untuk menuju ke lantai 2. Silakan.
beliau tentang pameran Asrul Sani berkelana ke masa lampau berdampak ke masa kini. Jumpa panuang tentang balanjuang masuk ke alam Minangkabau. Bagi Pak Asrul, terjemahan dari perkataan itu adalah menjaga dunia dengan mentari. Sebagai anak sultan, pimpinan tujuh anak, ia diberikan kesempatan menyaut 3 identitas secara mendalam. Ingin Mama, Alil Ulama, dan Zahid Pandai. Ia paham betul bagaimana menjadi individual dan komunal dalam sehelaan nafas. Tak heran, Asrul menjadi seorang polimatik yang memungkinkan kita melihat lanskap kebudayaan Indonesia bukan sebagai partisi, melainkan sebagai ruang saling berkautan. Dia seniman dengan keluasan minat, pengetahuan, dan keterampilan yang bertarik ulur di lintas disiplin. Dalam kemudahannya, ia memancang tonggak sastra dengan surat kepercayaan gelanggang, merambah teater dengan mendirikan adni, dan pada sinema, Pak Asrul menemukan medan ekspresi ucapan. Pameran berkelana ke masa lampau, terdampar ke masa kini, tidak sekedar berupaya menyusun kembali biografi atau daftar kekayaan, juga berupaya untuk melihat bagaimana seorang seniman melintasi medium dan kenapa medium itu seperti memiliki rongga yang membuat Pak Asrul begitu leluasa keluar masuk. Beliau dapat dibaca sebagai autor dalam pengertian lebih luas dari sekadar sutradara atau sebagai pengarang tunggal. Kepengarangannya tumbuh dari pengalaman seorang sastrawan dan intelektual yang membawa gagasan, perhatian moral, dan cara memandang manusia dalam hidup. Lewat jam malam, bakar kawat berduri, titian serambut di bulan 7, apa yang kau cari Paluku, para pelipis kemerdekaan di bawah rumah Ka'bah hingga Nagabona yang memperlihatkan leluasanya medan yang dia masuki. Asrul Sani menunjukkan bahwa ia dapat menghubungkan karya-karya tersebut bukan semata-mata keseragaman gaya visual, melainkan jejak kepengarangan seorang polimatik yang menjadikan film sebagai prosedur berpikir tentang banyak hal. Merayakan Asrul Sani melalui pameran ini adalah upaya untuk merayakan seorang polimatik yang menjadikan lanskap kebudayaan sebagai medan belajar yang dapat menyerap sekat disiplin. Ia memperlihatkan bahwa seorang seniman dapat menjadi penyair sekaligus pembuat film, penerjemah sekaligus pendidik, pengarang sekaligus pengelola institusi. Mengenal Pak Asrul berarti membaca kembali bagaimana seni dapat menjadi cara untuk berpikir dan bagaimana seorang seniman dapat melampaui batas-batas ekspresinya sendiri. Dekatan Asrul Sani dengan situasi hari ini justru terletak pada keluasan tersebut, keberanian untuk melompat berpindah hidup dan menjadikan karya sebagai ruang untuk terus mempertanyakan hakikat manusia dan amanah. Manusia batik itu meninggal bari kebalapan. Pameran ini tidak hanya membuat kita terpana, tetapi mungkin mulai bisa mengiringi, walau entah kapan kita menyamai sakada makom dari Pak Asrul. Pameran ini dari kami semua, dari orang yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, kami persembahkan untuk semua pengunjung pameran dan tentu untuk peradaban. Pak Asrul, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kurator dan selanjutnya Bapak Ibu serta rekan-rekan media, kita akan menyaksikan dibacakannya esai Surat Kepercayaan Gelanggang. Ini adalah sebuah pernyataan yang lahir dari semangat para seniman dan intelektual Gelanggang dan menjadi salah satu teks penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Saya minta perhatian Bapak Ibu semua
Ya. Pas tenggerim nih ikannya. Dan selanjutnya telah hadir untuk membacakan seorang aktor dan seniman Putu Rindu Wikana. Wih. Surat kepercayaan Tuhan. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia. Dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang klinis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melapap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai urusan yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara kami mencari, membahas dan menelaah, kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadilan, terhadap keadaan keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seni. Jakarta, 18 Februari 1950. Selanjutnya kami mau mengundang keluarga Sulsani, keluarga dari DKJ untuk berbagi foto dulu sebelum keliling. Silakan kami undang sekali lagi keluarga